Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali. Mari kita ikuti acara ibadah malam kita hari Jumat tanggal 12 Juni 2020. Kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan dari buku Ende nomor 399 ayat 1 dan ayat yang kedua, unang terlalap di hata. Unang terlalap di hata, tulus sigop jambarmi, dan dapoto hasonangan, molo godang sabatmi. Ipetos to siluhutna, na manggugay rohami. Arta ng godang ng sanga, sabat na jorbut doi. Unang tarlalap di hata, tulus sigop jambarmi, dan dapoto hasonangan, molo godang sabatmi. Unang lilian di dalan, tujuh totong surgoi, ay nang radedo inganan, di bantu hata disi. Unang bosa rohamuna, bos rohamu lautusi, ay tobuo ku hamuna, tulambung ni amai. Unang lilian di dalan, tujuh totong surgoi, ay nang radedo inganan, di bantu hata disi. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat waktu yang diberikan Tuhan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada malam hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 7, dimulai dari ayat 35 hingga ayat 43. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun
di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah bagian dari pembelaan Stefanus atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Tuduhan terhadap Stefanus ialah, kami telah mendengar kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Jadi Stefanus dituduh telah menghujat Musa dan Allah. Tuduhan ini menyeret Stefanus ke hadapan mahkamah agama. Jadi tuduhkan juga menghina tempat kudus dan juga hukum Taurat Musa. Yang dituduhkan oleh para saksi palsu. Dia juga dituduhkan telah mengubah adat istiadat yang telah mereka ikuti ketika Musa memimpin bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Stefanus harus dituduhkan telah menghujat Musa dan Allah? Karena memang perjalanan gereja mula-mula bahwa Stefanus ini adalah orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Jadi Stefanus adalah orang yang telah diberikan Tuhan kuasa mengadakan berbagai macam mujizat atas bagian dari kuat kuasa roh yang telah dicurahkan Tuhan kepada para murid. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, biarpun Musa harus diperhadapkan ke mahkamah agama, dia tidak pernah takut. Bahkan dia dikatakan wajahnya seperti wajah malaikat. Artinya penyertaan Tuhan tetap kepada Stefanus walaupun dia harus diperhadapkan di dalam persidangan. Jadi nats kita ini bagian dari pembelaan Stefanus kepada dirinya, bahwa dia tidak
benar menghujat Musa dan juga menghujat Allah. Jadi Stefanus mau mengangkat bagaimana dulu nenek moyang kita ketika Musa juga diutus oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan berkata kepada Musa, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Jadi Tuhan memperhatikan umatnya, mendengar keluh kesah, dan juga turun bertindak untuk melepaskan bangsa pilihannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarpun Musa telah dipilih, diutus membawa mereka keluar dari perbudakan, tetapi Musa ditolak oleh nenek moyang kita. Karena dikatakan di dalam nats ini, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Jadi Musa telah diangkat oleh Tuhan, diutus sebagai pemimpin dan penyelamat, membawa mereka keluar dari padang gurun selama 40 tahun di perjalanan. Tetapi mereka juga tidak setia kepada Tuhan. Mereka membuat allah-allah lain yang mereka sembah ketika Musa masih berada di Gunung Sinai. Artinya nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malah mereka juga menolaknya. Itu yang menjadi bagian dari pembelaan dari Stefanus, bagaimana sikap bangsa Israel ketika Musa diutus untuk membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi sama seperti Tuhan yang telah diutus untuk menebus kita dari dosa dan maut, Yesus juga ditolak, disalibkan, tetapi dia juga bangkit, dan dia juga naik ke sorga dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita menolak pemberita Injil seperti di ayat 43, "Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel." Mereka juga tidak mau bertobat. Mereka juga tetap pada hal-hal yang buruk, melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan pada akhirnya mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dapat kita baca dalam Yeremia 25 ayat 11. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati kita, membuka rumah kita untuk pemberita-pemberita Injil. Kita harus menjauhkan segala fitnah kepada hamba-hamba Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika kita memfitnah seseorang padahal belum tentu dia berbuat demikian, Tuhan juga akan marah. Kita bisa juga dibuang ke pembuangan. Tetapi layanilah para hamba-hamba Tuhan, para pemberita-pemberita Injil, karena mereka diutus untuk membawa keselamatan bagi kita.
Itu yang Tuhan inginkan dari kita, supaya kita benar-benar beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Jangan pernah takut bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat dunia. Sama seperti Stefanus yang berani bersaksi tentang Yesus. Biarpun pada akhirnya dia harus mati martir, tapi seperti kataan pemberita Injil yang pertama datang ke tanah Batak di Doksongonon, mudarni namate martir do bonini huriai. Darah para pemberita Injil menjadi benih berdirinya gereja. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita memberitakan kabar kesukaan, memberitakan Injil Tuhan, akan menjadi benih gereja, bertumbuhnya para pengikut-pengikut Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari buku Wende nomor 838 ayat 1 dan ayat yang kedua. Unang sukun B2. Unang sukun B2 kuasa marsak rohami debata dohulului siapa lirohaki nang dia pehamoraon tuani portimion umpogos pakilalaku moloma gotonikon umpogos pakilalaku moloma gotonikon ai huboto laho salbu molupar dagingonon olani banua ginjang asonangan natoto molosal pupar horsingan saluhut nadangoni dapotang mga sonangan siapu lirohaki dapotang mga sonangan siapu lirohaki. Kita berdoa. Itulah yang menjadi harapan kami, bahwa di dalam Tuhan kami akan beroleh ketenangan, karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang berguna di dalam kehidupan kami, baik sekarang maupun juga yang akan datang. Kami yakin dan percaya Tuhan memanggil kami dan mengutus kami. Kiranya Tuhan kuatkan kami sebagai pemberita Injil, dan Tuhan juga membukakan hati setiap jemaat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan dipulihkan kembali ketika kami bangun esok pagi dalam keadaan sehat dan dapat melakukan hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan juga sanak saudara kami, orang tua kami dan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Sebagaimana Tuhan menyertai kami, sertai juga mereka.
sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.